Halo para pemirsa yang budiman, menjelang Final Four Proliga Voli 2025, dunia voli nasional lagi-lagi digemparkan dengan satu kabar yang bikin publik nggak berhenti ngomongin. Megawati Hangestri, sang Megatron kebanggaan Indonesia, akhirnya dapat izin khusus buat memperkuat Bank Jatim. Bayangin aja, di tengah kontraknya bareng klub Turki Manisa BBSK yang lagi serius-seriusnya bersaing di Liga Eropa, Megawati justru diizinkan buat turun di kompetisi lokal. Bukan cuma sekedar soal izin administratif, tapi ini jadi simbol kuat dari profesionalisme, diplomasi, dan juga rasa nasionalisme yang kental banget dari seorang atlet yang sekarang udah dianggap ikon voli Indonesia. Banyak yang awalnya skeptis, bahkan sempat muncul gosip kalau Manisa gak bakal ngizinin pemain andalannya pergi, apalagi buat main di luar jadwal klub. Tapi faktanya, izin itu keluar. Manisa memberi lampu hijau, tentu dengan beberapa syarat. Megawati tetap jaga komitmen, siap balik kapanpun dibutuhkan, dan gak boleh abai terhadap kewajiban internasionalnya termasuk SEA Games mendatang. Dan sejak kabar itu diumumkan, suasana dunia voli Indonesia langsung kayak dapat suntikan energi baru. Semua orang ngomongin Megawati, semua tim mulai berhitung ulang, dan semua penggemar menatap Final Four dengan antusiasme baru. Dari sisi Bank Jatim sendiri, keputusan buat bawa pulang Megawati jelas bukan cuma langkah strategis, tapi juga langkah berani. Mereka tahu betul punya Megawati di tim itu bukan cuma soal punya pemain berkelas dunia, tapi juga soal mengubah atmosfer ruang ganti. Nama besar kayak Megawati bisa bikin seluruh tim ngerasa percaya diri dan termotivasi. Bayangin, pemain muda yang tadinya gugup bisa langsung naik mentalnya begitu tahu satu tim sama pemain yang pernah berjibaku lawan bintang-bintang Eropa. Aura juara itu nular, dan Bank Jatim sekarang bener-bener punya itu. Dari segi taktik, kehadiran Megawati juga bakal bikin permainan Bank Jatim jauh lebih fleksibel. Sebagai opposite spiker yang udah kenyang pengalaman internasional, dia bisa nembus blok lawan dengan power dan timing yang susah ditebak. Tapi di balik euforia itu, Bank Jatim juga sadar, mereka nggak boleh terlalu bergantung pada satu pemain. Mereka harus bisa memadukan kekuatan Megawati dengan sistem permainan kolektif yang udah mereka bangun dari awal musim. Di sisi lain, proses mendapatkan izin Megawati ini bukan hal yang sederhana. Banyak orang mungkin mengira cukup kirim surat dan tunggu tanda tangan, padahal di balik layar, ini hasil dari komunikasi intens antara tiga pihak besar, Bank Jatim, PBVSI, dan Manisa BBSK. Sebagai klub luar negeri, Manisa tentu punya kepentingan sendiri, terutama soal kondisi fisik Megawati dan resiko cedera. PBVSI berperan penting banget di sini, karena mereka harus jadi jembatan yang netral dan profesional, memastikan semua pihak nggak merasa dirugikan. Jadi, waktu izin itu akhirnya disetujui, itu bukan cuma kemenangan buat satu klub, tapi kemenangan diplomasi olahraga Indonesia. Sebuah contoh nyata kalau koordinasi yang rapi dan komunikasi yang baik bisa membuka peluang besar. Bahkan langkah ini mungkin bakal jadi presiden penting buat masa depan atlet Indonesia lain yang berkarir di luar negeri tapi tetap pengen main di tanah air. Nah, bicara soal dampak, kehadiran Megawati di Final Four ini langsung bikin peta kekuatan berubah total. Lawan-lawan Bank Jatim yang tadinya udah punya rencana permainan, sekarang harus ngerombak ulang strategi. Fokus pertahanan yang sebelumnya cuma tertuju ke 2 atau 3 pemain, sekarang harus terbagi. Bahkan sebelum pertandingan dimulai pun, efek psikologis dari nama Megawati udah terasa. Banyak lawan yang mulai mikir 2 kali sebelum bikin blocking tinggi, karena tahu Megawati bisa nembus dari sudut mana aja. Ini efek yang jarang dimiliki pemain. Kadang, bahkan sebelum bola dimainkan pun, kehadiran pemain besar udah cukup bikin lawan kehilangan fokus. Dan buat Bank Jatim, ini keuntungan besar. Mereka bisa manfaatin momen itu buat ngegas sejak awal laga dan ngontrol tempo permainan. Tapi bukan berarti semuanya bakal mulus. Megawati datang ke Final Four bukan tanpa resiko. Dia sempat bermasalah sama lututnya beberapa bulan terakhir, dan itu bikin banyak orang khawatir apakah dia bisa tampil maksimal. Bank Jatim harus hati-hati banget di sini. Mereka nggak bisa maksain Megawati main terus, apalagi kalau kondisi fisiknya belum 100%. Manajemen dan tim medis harus kerja ekstra buat ngawasin setiap menit permainannya.
Kalau sampai salah langkah, izin emas ini bisa berubah jadi bumerang. Tapi di sisi lain, Megawati dikenal sebagai pemain yang punya dedikasi tinggi. Dia tipe yang gak mau main setengah-setengah. Jadi kemungkinan besar dia bakal tetap kasih segalanya buat bantu tim. Dan di situ justru nilai lebihnya. Megawati datang bukan cuma buat tampil, tapi buat ngasih contoh nyata soal profesionalisme dan semangat juang. Dari sudut pandang publik, izin ini disambut dengan dua reaksi berbeda. Fans voli Indonesia jelas girang karena bisa lihat Megawati tampil lagi di kompetisi lokal. Tapi sebagian fans Manisa di Turki merasa agak kecewa karena bintang mereka harus absen sementara. Meski begitu, reaksi positif jauh lebih dominan. Banyak yang melihat ini sebagai bukti kedewasaan klub luar negeri yang menghargai karir pemainnya. Bukan cuma sebagai aset, tapi juga manusia dengan ikatan emosional terhadap tanah kelahiran. Ini juga jadi bukti bahwa dunia voli mulai bergerak ke arah yang lebih profesional, di mana kerjasama antar klub lintas negara bisa berjalan sehat dan saling menguntungkan. Di lapangan nanti, kehadiran Megawati bukan cuma soal poin dan statistik. Ia adalah simbol semangat. Banyak pemain muda Bank Jatim yang sekarang rasa punya panutan langsung di depan mata. Mereka bisa belajar langsung dari seseorang yang udah ngalamin kerasnya kompetisi luar negeri. Megawati bukan cuma jadi senjata di lapangan, tapi juga jadi mentor yang bisa nularin mental juara. Dan buat pelatih, ini peluang besar buat ngembangin taktik baru yang lebih dinamis. Dengan pemain sekelas Megawati, Bank Jatim bisa bereksperimen lebih banyak dari variasi serangan cepat sampai skema bertahan agresif. Intinya, kehadiran Megawati bikin Bank Jatim punya banyak opsi. Dan itu hal yang bikin lawan sulit menebak arah permainan mereka. Tapi tentu aja, harapan besar datang bareng tekanan besar. Publik sekarang udah mulai pasang ekspektasi tinggi. Banyak yang bilang, dengan Megawati di tim, juara itu wajib. Tapi realitanya, olahraga nggak pernah sesederhana itu. Megawati sendiri bukan mesin pencetak kemenangan. Dia tetap butuh dukungan penuh dari rekan-rekannya, chemistry permainan yang solid, dan strategi matang dari pelatih. Kalau Bank Jatim bisa menjaga keseimbangan itu, mereka punya peluang besar buat bikin sejarah. Tapi kalau terlalu larut dalam euforia dan lupa kerja kolektif, semua bisa berbalik jadi tekanan yang berat. Tantangan terbesar mereka justru ada di situ. Bagaimana caranya menjaga fokus, bukan cuma mengandalkan nama besar satu pemain. Pada akhirnya, izin yang diberikan kepada Megawati Hangestri bukan sekadar dokumen administratif, tapi simbol perubahan besar dalam dunia voli Indonesia. Ini bukti bahwa profesionalisme, nasionalisme, dan kolaborasi lintas negara bisa berjalan beriringan kalau semua pihak mau terbuka dan saling menghargai. Bagi Bank Jatim, ini kesempatan emas untuk membuktikan kalau perjuangan dan strategi mereka bisa berbuah hasil nyata. Bagi Megawati, ini bentuk tanggung jawab moral. Kembali ke klub yang pernah membesarkan namanya, bukan sekedar nostalgia, tapi juga penghormatan pada perjalanan karirnya. Dan bagi penggemar voli, ini momentum buat percaya bahwa Indonesia bisa punya sistem olahraga profesional yang kuat, di mana pemain, klub, dan federasi bisa berdiri sejajar dalam semangat yang sama, mengangkat nama Indonesia setinggi mungkin.